Dalam beberapa tahun ke depan, ikan tuna dikhawatirkan akan punah dari laut Indonesia. Padahal potensi ekspor perikanan ini mampu menyumbang pendapatan negara hingga 580 juta dolar per tahun dan memenuhi 16% kebutuhan tuna dunia. Lalu bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga stok tuna dalam negeri? Berikut liputannya untuk Anda. Setiap tahun, permintaan ekspor tuna ke wilayah Amerika, Jepang, Uni Eropa, dan Cina terus bertambah. Tak mengherankan, saat ini tuna masih menjadi komoditas ekspor perikanan tertinggi kedua setelah udang. Namun illegal fishing dan overfishing mengakibatkan jumlah tuna di lautan Indonesia terus menurun. Hal ini berimbas pada berkurangnya nilai ekspor tuna. Menurut data Western and Central Pacific Fisheries dan juga Indian Ocean Tuna Commissions, penangkapan tuna sangat tinggi. Bahkan yellowfin tuna yang banyak ditemukan di kepulauan Indonesia, keberadaannya terancam punah. Mereka menangkap dengan berbagai macam ukuran. Nah, sehingga ini yang menyebabkan bahwa tuna-tuna yang akan calonnya besar sudah diambil, dipanen dalam bentuk baby tuna. Dan itu tidak dalam masuk kategori untuk quality export. Selain tata kelola perikanan tuna dan regulasi yang ketat untuk menjaga ketersediaan tuna di alam, salah satu yang dilakukan pemerintah adalah budidaya tuna sirip kuning di wilayah Gondol, Bali. Penihan dan pembesaran tuna sirip kuning mulai dilakukan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut pada 2013. Indukan tuna dibudidayakan dalam keramba-keramba besar di lepas pantai agar bisa berkembang biak. Dalam satu hari, 60 ekor tuna yang ada dalam satu keramba ini membutuhkan pakan minimal 120 kg ikan layang dan ikan sarden. Jadi kalau kita hitung kasar, dalam satu tahun 60 indukan tuna ini bisa menghabiskan biaya pakan hingga 500 juta rupiah. Lumayan juga ya. Satu ekor indukan tuna bisa menghasilkan 5 juta telur. Namun banyak telur yang dihasilkan di keramba ini rusak dan dimakan ikan-ikan kecil. Benih yang berhasil menetas pun tidak semua mampu hidup di penangkaran hingga dewasa. Indukan tuna di keramba ini dibesarkan selama 3 tahun sejak berukuran 200 gram dan diambil dari laut lepas. Tuna mulai bernilai ekonomi tinggi bila beratnya minimal 30 kg. Dari satu ekor tuna ini ukuran 60 kg di Denpasar berapa dijual per ekor, Pak? Iya, paling sekitar 6 jutaan. 6 juta? 6 juta, ya. Tapi kalau kita bawa ini ke Jepang dalam kondisi fresh bisa berapa? 30 jutaan, 30 juta. 30 juta? Iya. 1/5 ya, bagi harganya ya. Tapi kita dia butuh macam-macam. Iya. Ini, berarti dalam satu kolam ini ada 60 ekor dikali 30 juta aja? Iya, itu tapi kita biayanya bukan juta lagi, sudah miliaran. Miliar ya. Dibutuhkan biaya besar untuk program budidaya ini. Namun, inilah salah satu cara mengatasi semakin berkurangnya ketersediaan tuna di laut Indonesia. 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Ini adalah keuntungan Indonesia untuk mampu merajai perikanan dunia. Namun sayangnya, hanya 10% sumber daya perikanan yang bisa dikelola. Padahal apabila sumber daya ini bisa dikelola dengan maksimal, Indonesia bisa menambah pendapatan 30 miliar dolar per tahunnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan beragam kebijakan. Namun, masih dibutuhkan waktu dan juga kerjasama dari berbagai pihak agar target yang diharapkan bisa tercapai. Ruli Kurniawan untuk CNN Indonesia.